1,7 kan? 1,7. Zaman dari itu sehat-sehat Oke Dela, setelah akhirnya beberapa minggu dikasih kesempatan ke Aca, seperti apa sih kok sampai harus laporan polisi akhirnya? Ya karena dari pihak dia tidak ada itikat baik yang terbukti. Terus semakin lama ternyata makin banyak korban yang menjalin komunikasi sama aku, karena sama si Aca ini alat komunikasi ke dia itu dengan teman-teman korban yang lain itu ditutup, media sosial di blok, nomor WhatsApp di blok, jadi mereka akhirnya minta aku sebagai perantara. Jadi karena tidak ada itikat baik sama sekali, akhirnya mau nggak mau ya aku lapor. Aku juga pas mau lapor ke Polda hari ini pun aku 2 hari lalu juga ikut ke dia kok, sebagai wujud bahwa aku serius loh ini pengen proses sampai tuntas. Sambil menunggu itikat baik, tapi ternyata nggak ada itikat baik, jadi langsung kita gas aja. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman korban juga ada yang mau nemenin aku, ada Mbak Miko, Mbak Bakti, Mas Fajar, ada ibunya, ada Pak Fatullah juga. Jadi kasusnya tuh bukan cuma kasus umroh, tapi sampai kasus haji. Kuota haji, terus jalan-jalan ke Mas Fajar, London. Dijanjikan pakai travel apa Mas? Ya, nah kalau aku kan berhubungannya sama Aca Prayogi atau namanya Prasya Asmarandana. Nah, kalau Mas Fajar ini dengan travel ibunya. Jadi sebenarnya sama sih saling keterkaitan. Aku juga makanya lapor ke Polda itu pengen tahu nih sebenarnya yang terlibat siapa aja ini, apakah Aca berdiri sendiri ataukah travel ibunya yang bernama yang berinisial TW itu apakah itu terlibat, kita kan nggak tahu. Makanya minta dari pihak kepolisian untuk proses supaya benar bisa tuntas lagi sampai akar-akarnya. Dari pihak Aca sendiri waktu dihubungin apa dia responnya? Jawabannya cuma insya Allah ya Beb gitu doang. Insya Allah Beb ya kayak gitu gitulah sama sekali. Terus aku sempat WA terakhir nanyain soal bukti dia proses privat ke maskapai dan hotel, dia ngilang. Sampai sempat aku bikin story di medsos juga, dia cuma ngintip doang tapi nggak ngerespon gitu. Jadi sebenarnya tuh berantak itu dari mulai akar sampai ke puncuknya, dari mulai pengurusan visa ya dengan itu kejadian tahun ini Mbak. Tahun kemarin ya keberangkatan haji tahun 2024. Itu berapa sih belum dibayar jadinya banyak. Jadi pengurusan visa mereka ini ya rencana berangkatnya di 2024 dan kita membantu untuk pengurusan visanya. Prosesnya kita lakukan di depan karena kita trust ya karena Bima Travel, jadi kita melakukan pendanaan dulu untuk biaya dari rumahnya mereka. Setelah proses visa selesai kita tagihkan tapi tidak ada pembayaran. Itu berarti Mbak juga perorangan atau mengajak teman juga? Perusahaannya ngurus usaha. Pengurusan visanya aja untuk Hanya visa aja. Dan itu visanya juga belum dibayar? Belum dibayar dan visanya tapi sudah jadi semua pasti. Sudah berangkat. Visanya belum dibayar. Oh, visa. mereka hotelnya beliau nih hotel dan sampai catering itu nominalnya 1,3 ya Pak ya, nominal
1,3 ditalangin dulu jadi ngurusin menalangin masalah hotel jemaah, terus sampai cateringnya juga udah ditalangin, tapi begitu udah selesai tapi nggak dibayar, itu nominalnya 1,3. Oh berarti ini bukan perorangan yang mau jalan, berarti ini vendor-vendornya mereka ya. Oh Jadi berentet banyak tuh, jadi mulai perorangan, grup jemaah, sampai vendor-vendor visa, sampai hotel dan catering. Betul. Kalau kerugian dari ini berapa? Hampir sisa ya, hampir 100 juta kurang lebih. 100 juta. Ya. Dan itu udah jalan orang-orangnya. Udah mau haji lagi tahun ini. Tinggal bayarnya yang Yang belum. ribet. Tapi gimana waktu kemarin sempat perjanjian dari sama Oh, kita punya agreement. Pembayarannya tuh di awal DP hanya 10 juta, tapi karena kita percaya sama Mas Aja ini, ya kita tetap proses. Tapi setelah proses sudah berjalan, berangkat rumahnya juga sudah jalan juga dan malah sudah kembali, tapi paymentnya tidak ada sama sekali. tapi kerjasama itu memang sudah sering atau baru? Oh, baru pertama kali sebenarnya. Cuman saya juga sudah tahu travelnya karena pemain lama ya travel ini. Jadi ya saya keras saja. Tapi apa yang dikatakan oleh Aca sendiri apa responnya di saat ditagih? Ya ditunggu tiket baik saya aja Bu katanya. Nunggu aja tiket baiknya saya gitu. Belum ada dananya dan jemaahnya belum pada bayar katanya, karena ini katanya ada yang haji COD lah, ada yang haji yang utang lah, yang kayak gitu-gitu sih alasan. Tapi Mbak sendiri sempat ngomong nggak sama jemaah-jemaah ini? Mungkin apa yang diomongin ini benar atau tidak? Nggak sempet sih, karena jemaahnya tuh dihandle sama Pak Rudi waktu di stasiun yang di sana. Jadi operasionalnya sama beliau langsung sama Oke, jemaahnya. satu kasus ya. Satu, ya. Boleh Bapak soal sama jamaah ini seperti apa sih memang? Ini travel saya jamaahnya. Oh iya ya, oke Jadi, mungkin dari siapa dulu? boleh dari jamaah boleh. Oke. Saya mungkin mewakili jamaah haji yang ditipu oleh saudara Aca Prayogi. Kami dulu tahun 2019 itu dijanjikan untuk jamaah Huroda, dan tahun 2019 akhirnya kami tidak jadi. Kemudian dia menjanjikan uang kembali, ada perjanjiannya lengkap atas nama PT Timah Wisata. Kemudian akhirnya tidak kembali. Tahun lalu kita diberikan jamaah diberikan sisa, tapi ternyata bukan sisa Huroda, sisa yang lain. Kurang lebih ada 60 orang sama dengan saya. Dan tahun lalu pun kita naik haji itu dengan biaya sendiri, dan sebagian untuk tempat tinggal diberikan oleh ini. Jadi benar-benar Aca tidak terlibat, tidak ikut juga gitu. Tapi uang yang masuk ke Aca Tidak kembali. berapa, ada berapa? Saya untuk 3 orang itu ada kurang lebih 3 orang itu 550 juta. 3 orang. 3 orang. Oh ya 550 juta. Dan itu tidak berangkat. Tahun lalu kita berangkat, tapi dengan biaya sendiri. Iya. Dengan bantuan utang. Ya artinya bukan dari Aca. Tapi sempat komunikasi sama Aca juga nggak sih? Ya memang komunikasi, dia menyanyikan dan sebagainya. Tapi ya begitu. Ternyata dia juga terakhir dia mau berangkat di bandara itu, ternyata dia mau pinjam uang ke saya 300 juta. Saya bilang emang apa-apaan sih, bilang kita masih punya utang segini Pak, dibayar. Tapi ternyata dia setelah saya tahu ternyata dia nggak, ya artinya tidak punya uang untuk memberangkatkan kami. Itu sudah berapa lama kasusnya? Dari tahun 2000, saya bayar ini tuh tahun 2018. 2018 kenapa baru sekarang? Sebetulnya kami udah kami sudah lapor ke Siswaat, kami sudah lapor di hadiah, sudah lapor, tapi nggak ada follow-up. Ke polisi juga udah Belum ke polisi sih. Oh, tapi dari respon dari PT Tamah ini kan ibunya ya? Lima ya. Ya ini sih dia ngakunya di sini sebagai ini sebagai anak dari owner Timah Wisata, kemudian jabatannya branch manager. Akhirnya
Ya, jadi kalau bisa saya tambahkan di sini, Pak. Di sini dari penipuannya adalah Bapak ini dijanjikan furoda, sementara yang didapatkan bukan furoda. Bahkan sampai saat pelaksanaan hajinya sendiri, apa yang ia sudah bayarkan itu tidak sesuai. mendapatkan. Betul. Karena kenapa tidak mendapatkan? Karena harus akhirnya menggunakan biaya sendiri lagi selama di tanah suci. Gitu. Nah, artinya di sini adalah penipuan terkait dengan pelaksanaan haji itu sendiri. Kalau dari Bapak sendiri tadi, Oke, kalau dari kami Asia Indonesia ini adalah terkait dengan sebenarnya gagal bayar dan pemberian cek kosong ya dari saudara Acak kepada kita. Dari periodenya sendiri sebenarnya perjanjian ini adalah terkait pembuatan visa. Ini untuk jemaah haji tahun 2024. Ini adalah pembuatan visa ziarah yang sebenarnya kita sudah sampaikan sebaiknya jangan menggunakan. Ya, kalau misal ya akhirnya dia menggunakan visa itu. Dan saat ini dia masih ada pending pembayaran yang seharusnya sudah dilunasi per tanggal 29 Mei 2024 sampai sekarang belum. Ya kurang lebih hampir sekitar 100 jutaan. Seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya ada korelasi dengan jemaah-jemaah yang katanya diiming-imingi furoda. Karena sebagian yang kita handle 17 orang ini adalah juga jemaah yang katanya furoda. Gitu. Seperti itu dari kita. Nah, ini yang sebenarnya juga yang saya bilang tadi, dia memberikan cek ini sudah cek kosong. Ini saya kosong. Kita bahkan sudah diinfokan sama BNI ini sudah tidak aktif selama 6 bulan saat kita melakukan pencairan ini. Begitu, ini cek kosong. Tapi sudah sempat lapor dari PT ini. Sudah, kita juga udah bilang karena gini, karena kita kepada Aca ini kita bilang kepada dia, karena dia sendiri ada di bank saat itu. Bank sendiri bilang, maaf mas, ini kosong. Nah saat itu terus terang kita memang tidak, oke lah kita masih beri kesempatan. Cuma sepertinya kalau melihat dari banyaknya korban, ini tidak bisa dibiarkan. Gitu. Karena nantinya dari yang teman-teman juga rasakan, kami memang saat ini belum dibayar hampir 100 juta, tapi ada yang lebih parah dari kami sampai dengan 1,5 M, bahkan ada mungkin di luar sana yang lebih. Kalau ini tidak dilaporkan, maka ini bisa jadi juga yang hidden ini juga masih banyak. Kalau Bapak pribadi berarti? Sebetulnya saya pribadi ada 3 orang, tapi yang bersamaan dengan saya itu ada 60 orang. Cuma mereka di daerah, ada di Pangkal Pinang, ada di Solo, ada di Semarang, ada di Singapura, ada yang di Surabaya gitu. Itu gimana? Jadi Bapak pertanggungjawaban? Kalau saya sih di sini lapor ada 3 orang, istri saya sama ini. Tapi yang lain juga melaporkan juga, tadi sudah kuasa lapornya sudah diberikan ke Ibu Dela.